Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia, serta kemudahan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Terlebih lagi, sekarang ini kita berada pada waktu-waktu yang mulia, pada hari-hari yang mulia, yang bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari-hari ini sebagai media sumpahnya di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan walayalin ashar, demi malam yang 10, yang dimaksud adalah demi 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada amal ketaatan, amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla melebihi amal saleh, amal ketaatan yang dilaksanakan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Hari-hari ini tidak ada tandingannya. Bahkan ketika sahabat berusaha untuk membandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan jihad fi sabilillah, yang mana kita mengetahui bahwasanya jihad fi sabilillah adalah amalan yang sangat luar biasa di sisi Allah Azza wa Jal. Pernah suatu ketika datang seseorang kepada Rasulullah, kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, alimni amalan ya'dilul jihad. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku, tunjukilah kepadaku satu amalan yang pahalanya dapat menyaingi pahala jihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ajidu, aku tidak mendapati amalan yang dapat menandingi pahala jihad fi sabilillah. Setelah diam beberapa saat, lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tadi, hal tastati'u idza kharajal mujahidu an tadkhula masjidan fataqumu la taftur wa tasumu la tuftir. Apakah engkau mampu ketika seorang mujahid keluar menuju medan perang, lantas kemudian kamu masuk ke dalam masjid, kamu melaksanakan sholat, engkau tidak berhenti daripada melaksanakan sholat tersebut sampai mujahid itu pulang daripada jihad fi sabilillah, dan kamu berpuasa, kamu tidak pernah berbuka sampai mujahid tadi pulang daripada medan jihad. Maka sahabat tadi mengatakan, la astati', saya tidak bisa ya Rasulullah. Maknanya apa? Jihad ini adalah sebuah amalan yang besar, yang bahkan jikalau dibandingkan dengan orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, keutamaannya masih lebih akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan amal ketaatan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka manfaatkanlah hari-hari ini, masih ada beberapa hari yang tersisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akfiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyak bacaan takbir, tahlil dan juga tahmid,
dan juga melaksanakan amal ketaatan secara umum. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana salawat tersebut kita harapkan agar senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau SAW di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting, yang mana pembahasan tersebut berkaitan dengan hati. Tentulah setiap di antara kita menginginkan agar di dalam kehidupannya itu diisi dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yakin orang yang di dalam kehidupannya penuh dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia juga termasuk orang yang beriman kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kehidupan yang bahagia untuknya. Allah mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kepada orang tersebut kehidupan yang baik. Itu di dunia. Orang yang di dalam kehidupan dunia yang bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, beramal saleh, maka Allah jamin Allah akan berikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lantas apa yang didapatkan orang ini ketika di akhirat? Allah katakan, dan pasti kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada amalan yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Jadi setiap kita ingin agar di dalam kehidupan dunia ini bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu semua tergantung pada hati kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam sebuah jasad ini terdapat sekerat daging, yang mana jikalau sekerat daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun sebaliknya jikalau sekerat daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, maka perkara tersebut adalah hati. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, fihi isyaratun ila anna salaha harakatil abdi bijawarihihi wajtinabihi lil muharramat wattiqaihi lisyubuhat bihasabi salahi harakati qalbih. Ini merupakan isyarah bahwasannya yang mempengaruhi baiknya pergerakan seseorang di dalam kehidupannya di atas muka bumi ini, mampunya dia menjauhi perkara-perkara yang haram, bahkan menjauhi perkara-perkara yang syubhat, bihasabi salahi harakati qalbi. Itu semua tergantung dengan keadaan hatinya. Jadi hati ini sangat menentukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada rupa-rupa kalian, kepada bentuk-bentuk kalian, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan hati-hati kalian dan juga memperhatikan amalan kalian. Inilah yang membedakan antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan kaum munafikin. Orang munafik itu Pak, yang mereka fikirkan itu adalah bagaimana penampilan zahir mereka dapat mengesankan orang lain, adalah bagaimana yang nampak kemudian dapat menjadikan takjub orang lain. Maka kalau ada orang yang hanya memperhatikan perkara yang nampak saja, yang hanya memperhatikan perkara zahir saja, tanpa memperhatikan perkara batin, maka orang ini wal'iyadu billah, khawatir kita akan terjatuh kepada kemunafikan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya,
wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah berfirman kepada para sahabat, wahai sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melihat orang munafik, maka pasti kalian akan dibuat takjub oleh mereka. Masya Allah, orang munafik itu jenggotan, Pak, pakai sorban. Di zaman Rasulullah, sholatnya itu bisa jadi satu shaf sama Abu Bakar As-Siddiq. Yang di belakangnya bisa jadi Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada seorang sahabat yang antum mungkin dapati riwayatnya, yang ketika masih berada di luar masjid, Rasul sudah takbir untuk ruku, dia ruku dari luar. Ya kan, kisahnya seperti itu. Kemudian dia maju untuk bergabung di shaf. Bisa jadi orang munafik di depan. Orang munafik satu shaf sama Abu Bakar, sama Ali bin Abi Thalib, sama Umar bin Khattab, secara penampilan, Masya Allah. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Dan adapun ketika mereka berbicara, maka pasti kalian akan mendengarkan ucapan mereka. Mereka pandai sekali menutupi apa yang di dalam diri mereka, apa yang ada di dalam hati mereka. Menampakkan keimanan, menutupi kekufuran. Meskipun terkadang ada beberapa perkara, ada beberapa kondisi yang kemudian mengungkapkan isi hati mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fi qulubihim marad. Di dalam hatinya orang munafik itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit yang sudah ada pada diri mereka. Ya, jadi setiap di antara kita kalau ingin mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka perhatikan perkara hati kita. Maka ketika seseorang ingin menjadikan jiwanya ini suci, hatinya ini bersih, dia harus melaksanakan tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Yaitu apa? Mensucikan hati. Dan itu dapat dilakukan dengan dua perkara. Tazkiyah dapat dilaksanakan dengan dua perkara. Yang pertama yaitu takhliyah. Takhliyah pakai huruf apa? Kha. Yang kedua tahliyah. Ini beda ya. Kha sama ha saja bisa bikin beda maknanya. Kalau takhliyah yaitu bagaimana seseorang mengeluarkan daripada dirinya sifat-sifat yang tidak baik. Membersihkan daripada hatinya perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tahliyah, kemudian dia menghiasi hatinya dengan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saking pentingnya perkara hati ini, Pak, sampai Allah Subhanahu wa taala ini untuk membersihkan hati Rasulullah, sampai Allah ini mengutus malaikat untuk langsung membelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam terjadi dua kali, Pak. Terjadi berapa kali? Dua kali. Yang pertama kapan? Ketika Rasulullah berusia 4 tahun. Yang kedua kapan? Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mi'raj, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dibersihkan, dikeluarkan, dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya, kemudian dicuci ya dengan air Zam-Zam, kemudian sebelum ditaruh di tempatnya, setelah ditaruh di tempatnya, sebelum ditutup ditaburkan as-sakinah, ketenangan jiwa, kemudian ditutup. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, raaitu atharal mikhyat fi sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat bekas jahitan di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya perkara hati ini, Pak. Makanya di antara muhimmat mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas umat ini, perkara yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan umat ini adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan 3 tugas oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah katakan di dalam surah Al-Jumu'ah. Ayat yang kedua, Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi." Jadi tugas pertamanya Rasulullah itu adalah membacakan kepada umatnya firman-firman Allah. Setelah Al-Quran dibacakan, setelah Al-Quran kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tugas Rasulullah yang kedua adalah wa yuzakkihim, yaitu mensucikan hati mereka. Makanya para ulama mengatakan kalau pengen hati kita itu bersih,
maka jangan jauh-jauh daripada kitabullah. Jangan bosan membaca firman Allah. Sampai Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, Pak, seandainya hati kita itu tidak berpenyakit, maka kita tidak akan pernah puas daripada membaca firman Allah. Coba kita bandingkan dengan kita saat ini. Baru baca Quran 1 lembar, wah sudah banyak ini, alhamdulillah. Tutup Qurannya. Bacaan Al-Qurannya mungkin 1 hari setengah juz, tapi dengar lagunya 3 album, Masya Allah. Ini orang yang tidak berusaha untuk membersihkan hatinya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, antum, kita semualah, kalau hafalan lagu sama hafalan Quran, kira-kira yang paling mutqin yang mana? Yang paling lancar deh? Yang lagu apa yang Quran? Saya pernah masuk ke salah satu pusat perbelanjaan, belanja dengar musik. Ini lagu mungkin ketika saya umur tahun 98, tahun 90-an lah. Kan saya anak milenial ya, 90, belum ya. Itu pernah hafal dulu. Setelah itu tidak dimurojaah lagi, sudah 20 tahun kali. Sudah kita tinggalkan. Subhanallah, keluar sampai lampu merah, itu saya bisa tahu itu refnya apa. Ingat tanpa murojaah coba. Kalau Al-Quran gimana? Hafal 1 lembar, hilangnya berapa lembar? 10 lembar. Loh, ini indikasi hati kita sakit. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, tidak akan bercampur di dalam hati seseorang 2 kecintaan, yaitu hubbuhu lil Quran wa hubbuhu lil alhan, kecintaannya kepada Al-Quran dan kecintaannya kepada musik. Maka masing-masing ini akan saling mengalahkan. Itu Muhammad diutus Rasulullah yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan hati umatnya. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau sudah bersih hatinya, disampaikan pelajaran tentang Al-Quran, tentang hadis, maka akan mudah bagi kita untuk menerima pelajaran tersebut, dan mudah bagi kita untuk sekaligus mengamalkan pengajaran tersebut. Maka sekarang ini kita ingin mengetahui betapa bahayanya satu penyakit ini, Pak, penyakit hasad ini, Pak. Yang mana para ulama mengatakan hasad ini adalah maksiat yang pertama kali dilakukan di langit, sekaligus maksiat yang pertama kali dilakukan di bumi, itu adalah hasad. Siapa yang pertama kali maksiat di langit sampai sekarang? Mungkin dia doang ya. Yang pertama kali maksiat di langit sampai sekarang cuma dia aja. Siapa? Iblis. Apa maksiatnya iblis? Tidak mau sujud. Apalagi maksiatnya iblis? Syirik kepada Allah, tidak mau sujud ya. Sujud yang dimaksud ini bukan sujud untuk penghambaan, tapi sujud takrim, yaitu sujud untuk memuliakan. Kemudian apa? Yang sering kita tahu, sombong, betul ya? Tapi kalau kita urut lagi ke belakang, para ulama mengatakan, sebelum tidak mau sujud, sebelum sombong, maka iblis terlebih dulu bermaksiat, yaitu dengan cara apa? Hasad. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan ada satu makhluk yang akan dijadikan khalifah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat berupa ilmu. Allah katakan, wa 'allama adabal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam itu diajari seluruh nama-nama, benda-benda diajari sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah pertanyakan soal itu kepada para malaikat. Maka kemudian malaikat mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat tak bisa jemput. Maka kemudian Nabi Adam menyebutkan benda-benda tersebut satu persatu. Kenikmatan yang sangat besar Allah berikan kepada Nabi Adam, sehingga kemudian iblis hasad dengan kenikmatan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Lantas hasad ini melahirkan apa? Melahirkan sombong. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku ya Allah dari api, kamu ciptakan Adam dari tanah. Kemudian apa maksiatnya? Aba. Dia enggan untuk bersujud. Kemudian apa lagi maksiatnya? Yaitu iblis membisikkan kepada Nabi Adam, atau menampakkan sesuatu yang batil, sesuatu yang buruk, sehingga nampak baik di mata Nabi Adam.
Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini, betul ya? Lantas iblis datang mengatakan apa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau enggak aku beritahu tentang pohon yang dapat membawa kekekalan? Kalau kamu makan buah daripada pohon tersebut, ini Allah larang untuk mendekati, betul nggak? Iblis minta Nabi Adam untuk apa? Makan buah daripada apa? Pohon tersebut. Illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kalau kamu makan buah daripada pohon itu, maka kalian berdua, kamu dan istrimu akan menjadi dua malaikat dan kalian akan tinggal selamanya di surga. Lantas kemudian Nabi Adam bermaksiat akibat godaan iblis. Lantas kemudian diturunkan ya di atas muka bumi ini sebagai hukuman. Intinya apa? Kemaksiatan yang pertama kali dilakukan di langit itu apa? Sebelum enggan sujud, sebelum sombong apa? Hasad. Baik, kemaksiatan di bumi yang pertama kali dilakukan, siapa pelakunya? Qabil. Apa kemaksiatannya? Masya Allah, ini pintar ini. Hasad pada Habil. Nah, antum mau ngomong bunuh ya? Sebelum bunuh apa? Hasad. Ketika Allah katakan idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, ketika mereka berdua berkurban, lantas kurban salah satunya diterima, yang satunya ditolak, maka kemudian Qabil mengatakan apa? Qala la aqtulannak. Maka kata Qabil, pasti aku akan membunuh engkau. Jadi sebelum bunuh itu apa? Hasad dulu. Makanya Pak, hasad ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, hasad ini muncul pada perkara-perkara yang di situ manusia bersyarikat bersama-sama di dalam memiliki atau menginginkan perkara tersebut. Jadi kalau yang hasad sama ustadz biasanya apa? Ustadz. Betul nggak? Ada ustadz, wah ini ustadz banyak banget ini kajiannya, jadwalnya banyak, kemudian pendengarnya juga Masya Allah, kanal YouTube-nya juga Masya Allah, subscribernya, itu biasanya ustadz. Antum nggak bakal hasad sama ustadz insya Allah. Biasanya yang hasad sama ustadz apa? Ustadz. Kalau ada tukang becak, nih tukang becak lagi mangkal depan toko kelontongan, tokonya itu rame, Masya Allah, omsetnya itu jutaan sehari. Tidak mungkin tukang becak ini hasad sama yang punya toko, betul nggak? Hasadnya sama siapa? Sama tukang becak sampingnya. Biasanya seperti itu. Penuntut ilmu biasanya hasadnya sama penuntut ilmu. Sampai pernah kemarin kejadian baru hari Sabtu. Kita lagi kumpul di sekolahan, salah satu sekolahan. Kemudian datang Syekh dari Madinah, Syekh Abdul Aziz. Setelah duduk dia kasih khutbah 10 menit lah. Kemudian dia mengatakan, saya akan berikan satu pertanyaan yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Kebetulan kita duduknya agak belakang. Itu yang dengar itu mustami'innya itu guru-guru diniyah, guru-guru Quran, guru-guru umum juga. Guru bahasa Inggris, guru apa? Matematik, guru sains, semua ngumpul semua. Maka kata Syekh, coba sebutkan keutamaan menuntut ilmu pada hadis yang saya sampaikan di awal tadi. Hadisnya, saya yakin semua ustadz hafal ini hadis. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Siapa yang bisa menyebutkan hadisnya? Semua ngacung. Ya harus dipilih satu. Ini hadiahnya masih belum ketahuan apa hadiahnya. Dipilih satu orang di pojok. Yang samping saya juga ngacung-ngacung juga. Ternyata yang dipilih yang di depan di pojok. Maju. Yang ngacung kemudian nurunin tangan sambil ngomong gini, aduh, kok guru diniyah yang jawab, harusnya guru umum dong. Ya pasti bisa lah, ini hadis kan santapan dia hari-hari. Yang guru umum santai aja, udah nggak bisa. Yang hasad apa? Guru diniyah, sama-sama ustadznya. Harusnya nggak boleh dong, itu pasti bisa lah. Ditanya bener, langsung bisa dia jawab. Kemudian dikasih hadiah. Sebelum Syekh ini ngeluarin dari kantongnya, ada yang nyeletuk lagi di belakang, paling minyak wangi. Dan subhanallah keluar minyak wangi, Pak. Tafadhol. Ada yang nyeletuk yang tadi, kalau minyak wangi gampang lah beli di condet. Ini orang yang hasad-hasad ngomongin seperti itu.
Subhanallah, ketika dia maju ngambil minyak wangi, ketika dia mau mundur duduk di tempatnya sebelumnya, kemudian presidennya ngomong, alhamdulillah dari Syekh minyak wangi, dari kami insya Allah Ustadz akan berangkat umroh di bulan Ramadan. Itu pada kebakaran jenggot semua. Sampai belakang saya nyeletuk lagi, ya biarlah, kapan dia mau berangkat, dia kalau jawab soal baru berangkat, kita insya Allah bawa jamaah gampang. Ada aja. Memang dia ternyata ikut sama travel 3 bulan sekali berangkat, kesian kalau dia nggak jawab soal nggak bakal berangkat, biar dia berangkat. Padahal apa? Hasad. Biasanya seperti kalau ada seorang wanita cantik satu daerah, satu desa, itu biasanya yang hasad kepada dia siapa? Bukan sekedar wanita, yang cantik juga, betul nggak? Yang biasa-biasa saja udah kalah star, udah nggak hasad sama dia. Tapi kalau yang sama-sama cantik atau 3, 4, biasanya ini saling hasad. Maka seperti itu, hasad itu adalah sesuatu yang apa? Yang terjadi ya ketika seseorang bersyarikat bersama-sama memiliki atau menginginkan satu perkara. Ya, hasad ini sangat-sangat berbahaya. Sampai kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang tidak ada hasad di dalamnya. Semua di antara kita ini pasti ada hasadnya, Pak. Ada yang besar, ada yang kecil, levelnya macam-macam. Dibedakan apa? Lakinnal laima yubdi wal karima yukhfi. Kalau orang yang celaka, maka dia akan memperturutkan hasadnya. Dia akan apa? Memperturutkan hasadnya, kemudian menyertainya dengan perbuatan ataupun dengan ucapan-ucapan ghibah ataupun namimah. Tapi orang yang mulia, dia pasti akan menutup, merapat-rapat hasadnya, menyimpan hasad tersebut, bahkan dia akan lawan hasad itu. Maka hasad ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Sampai Rasulullah SAW menamakan hasad ini sebagai haliqah. Apa al-haliqah? Yaitu sesuatu yang dapat membotakin, Pak. Tapi kata Rasulullah SAW, la aqulu tahlikus syar, walakin tahlikud din. Yang saya maksud bukan membotaki rambut, tapi membotaki agama seseorang. Yang botak insya Allah nggak hasad ini ya. Yang dimaksud bukan membotaki apa? Rambut, tapi membotaki apa? Agama seseorang. Karena biasanya orang yang hasad itu akan menyertainya dengan perbuatan apa? Zalim. Contohnya hasadnya iblis tadi. Contohnya hasadnya Qabil tadi, betul ya? Contoh lagi hasadnya siapa? Ikhwatu Yusuf. Saudara-saudara Yusuf yang apa? Memiliki hasad kepada Nabi Yusuf. Mereka mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai sama bapak kita ketimbang kita. Maka kemudian muncul ide. Apa idenya? Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau buang Yusuf. Jauhkan Yusuf daripada ayah kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Baru setelah itu jadilah kalian orang-orang yang soleh. Masya Allah. Syaitan itu kalau membisikkan maksiat itu, udah maksiat dulu, nanti taubat. Gitu. Maksiat dulu, baru nanti taubat jadi orang soleh. Kalau bisa kembali kan gitu ya. Tapi kata Rasulullah, innal abda idza akhta'a khati'atan, seseorang ketika melaksanakan satu maksiat itu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Akan Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hatinya tuh. Di dalam hatinya satu titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfar, kalau dia bertaubat suqila qalbuhu. Hatinya itu akan dibersihkan, tapi kalau dia lanjutkan perbuatan maksiatnya, maka titik hitam itu semakin hari semakin banyak sampai kemudian hatinya hitam pekat berkarat sebagaimana firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang menjadikan hati mereka itu hitam berkarat itu adalah amal mereka kerjakan, termasuk diantaranya perbuatan apa? Hasad. Taib. Bahaya hasad yang berikutnya yaitu hasad dapat menutup pintu kebenaran, kebaikan daripada seseorang. Seperti hasadnya siapa?
hasadnya Yahudi kepada kaum mukminin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi itu pengen jadi satu-satunya umat yang dicintai sama Allah, pengen jadi satu-satunya umat yang mendapatkan kitab, betul ya, pengen jadi satu-satunya umat yang diturunkan kepada mereka nabi yang mulia. Tapi subhanallah, Allah jadikan setelah mereka ada satu umat yang diberikan kepada mereka kitab yang terbaik, diutus kepada mereka Rasul yang terafdol, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran tentang hasadnya Yahudi kepada para sahabat, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Ahlu kitab itu, orang Yahudi itu ingin sekali mengembalikan kalian setelah keimanan kepada kekufuran. Alasannya apa? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad kepada kalian, hasad kepada kenikmatan yang ada pada diri kalian. Bahkan yang menjadikan Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah apa? Hasad. Yahudi itu tahu Pak Rasul akan diutus, tahu Pak. Yahudi itu tahu ciri-ciri Rasul, tahu Pak. Kapan akan muncul, tahu. Sampai Yahudi itu hijrah, betul ya, dari negeri mereka hijrah kemana? Madinah. Agar ketika Nabi itu muncul, mereka kemudian beriman kepada Nabi tersebut, terlebih kalau Nabi tersebut dari keturunan mereka. Bahkan orang Ansor dulu sebelum beriman kepada Rasul, itu kalau ribut sama orang Yahudi, kalau ribut di pasar gitu ya, Yahudinya itu suka ngancam mereka dengan mengucapkan perkataan, sebentar lagi akan diutus satu Rasul, kami akan beriman dengan Rasul tersebut, kami akan berperang di bawah panji Rasul tersebut memerangi kalian. Itu yang terus diucapkan. Orang Ansor nggak tahu Rasul, mereka tidak memiliki kitab, mereka coba nyembah berhala, betul ya, tidak memiliki ilmu tentang apa? Tentang akan diutusnya Nabi penutup ya. Mereka tidak tahu, tapi mereka tahunya itu dari apa? Dari ancaman yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka bertikai. Kok subhanallah, ketika orang Ansor ini haji, ketika di Mina, Rasul datang berdakwah kepada mereka. Maka orang-orang Ansor mengatakan, lu, jangan-jangan ini yang dimaksud orang Yahudi. Ya udah kalau gitu kita beriman langsung sebelum Yahudi beriman kepada Rasul ini. Jadi orang Ansor tahunya itu dari siapa? Yahudi. Coba Yahudi yang berilmu tentang Rasul, apakah mereka beriman? Enggak. Bukan mereka nggak kenal, bukan. Kitab mereka menjelaskan Rasul. Nabi yang diutus kepada mereka tidak satu pun di antara mereka kecuali menjelaskan fisik ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenal Rasul, mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka sendiri. Sangat kenal Pak. Makanya nggak mesti itu, nggak kenal maka tak sayang. Kadang kenal juga nggak bisa sayang, ini hasad ini. Karena ada istilah apa? Nggak kenal maka tak sayang ya. Ini sangat kenal tapi nggak sayang. Sangat kenal tapi tidak mau beriman. Karena apa? Hasad. Kebaikan itu hilang semua. Iya. Dan hasad ini ada model-modelnya Pak. Ada macam-macamnya. Ini model yang paling parah supaya antum tahu, model yang paling levelnya itu level 10. Ya, paling pedes. Modelnya yang paling parah apa? Yaitu seseorang berharap kenikmatan hilang dari orang lain meski kenikmatan itu tidak berpindah kepada dirinya. Biasanya golongan yang pertama ini akan menghalalkan segala cara untuk menghilangkan nikmat pada orang tadi. Akan menghalalkan segala cara upaya untuk agar kemudian nikmat itu Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Dan dia tidak ada urusan mau dia dapat itu nikmat, mau dia nggak dapat, yang penting orang itu apa? Hancur. Dia akan membabi buta. Dia akan melakukan kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena orang yang model pertama ini dia tidak beban. Misalnya dia tidak mengharapkan, misalnya di satu instansi ada satu posisi ya, yang diperebutkan oleh dua orang misalnya, maka kalau ini saling bersaing, kalaupun salah satunya ada yang hasad, maka mereka akan bersaing secara elegan, betul nggak? Karena kalaupun yang unggul akan ditempatkan di posisi tersebut, jadi mereka nggak mau ada rekam jejak apa? Jejak hitam lah. Kalau dia menjabat nanti dibilang, oh kemarin kan dia bisa menjabat karena ini A, B, C, D, kalau ketahuan zalimnya gitu ya. Tapi kalau jenis pertama ini,
dia nggak peduli mau apa kata orang, ya, dia nggak mau tahu, bahkan dia juga nggak pengen nikmati itu, yang penting dia susah. Makanya iblis itu hasad kepada Nabi Adam bukan karena iblis pengen tinggal di surga, bukan. Iblis itu sudah diusir sama Allah, betul ya? Iblis sudah dilaknat bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi iblis tetap menggoda Nabi Adam agar Nabi Adam sengsara. Agar Nabi Adam apa? Sengsara. Ini hasad jenis pertama. Yang levelnya paling pedas tadi ya. Hasad jenis kedua, yaitu berharap kenikmatan hilang dari orang lain dan kenikmatan itu berpindah kepada dirinya sendiri. Ini satu level, satu tingkatan di bawah yang pertama tadi. Orang yang seperti ini akan, ya paling enggak dia elegan lah, dia paling enggak akan melakukan dengan cara yang halus, tidak membabi buta, tidak brutal gitu loh. Tapi tetap tidak boleh juga ya. Yang ketiga, dia tidak ingin nikmat hilang daripada orang lain, tapi dia suka kalau lihat orang itu susah seperti dirinya. Ini paling banyak kejadian ini. Jadi kalau ada orang nggak pinter, ada orang apa? Ada orang bodoh, lebih bodoh dari dia, dia seneng. Sampai kalau ada orang yang bersaing misalnya untuk dapat nilai yang pertama, agar di kampus itu dapat nilai yang pertama, maka dia tidak hanya belajar saja, tapi dia mungkin ya upayakan supaya yang lainnya itu nggak belajar, supaya yang lainnya itu nggak bisa jawab soal, supaya dia yang paling apa? Yang paling tinggi nilainya. Ini hasad yang jenis ketiga. Adapun hasad yang jenis keempat ini yang mulia. Jadi tenang saja antum, ada hasad yang mulia ya. Apa yang dimaksud dengan ghibthah? Ghibthah itu ketika kita melihat seseorang melakukan kebaikan, kemudian kita ingin supaya Allah berikan kepada kita kenikmatan seperti orang tadi, lantas kita juga akan melakukan kebaikan seperti yang dilakukan orang tadi. Misalnya kita lihat orang yang kaya, hartanya banyak, Masya Allah, ya, beli ini, sumbang masjid, bebasin tanah buat musalla, ya, ini maka orang yang menjadikan hartanya untuk perkara yang benar. Tapi karena ada orang yang kaya juga, ya, tapi dia jadikan hartanya itu untuk apa? Untuk memuaskan nafsunya, syahwatnya. Sampai saya pernah dapat cerita, satu orang di Lombok ini, umur 80 tahun. Orangnya kuaya Pak, bukan kaya lagi, kuaya. Nah, itu sudah kaya maksimal itu ya. Sampai dia kalau jalan-jalan sama anaknya, sama sekretarisnya, lihat satu tempat yang bagus, yang dia pengen beli, tanya punya siapa beli, gitu. Tanya punya siapa beli, nggak tahu harganya berapa beli pokoknya. Saking kuayanya itu. Ketika sampai di satu tempat, dia ngomong sama sekretarisnya, ada satu orang, ada satu tanah gitu, ini bagus banget, punya siapa, tanya, beli. Sekretarisnya kemudian, iya Pak, takut dia, ini bos ini, umur 80 lagi, suka ngamuk biasanya orang musik gitu. Dia takut salah ngomong lah. Kemudian dia datang ke anaknya itu ya ikut jalan, ikut safar sama bapaknya tadi. Kemudian sekretarisnya ngomong, dibisiin anaknya. Oh ya, anaknya datengin abahnya. Abah, oh ya, Cot, ini tanah nih supaya abah nggak lupa nih, beli gitu. Abah, ini kan tanahnya abah. Gak bisa dibeli tanahnya abah, oh gitu. Subhanallah, sampai tanahnya nggak tahu di sebelah mana. Kalau seperti ini, jangan pengen seperti itu antum. Cuma menimbun-nimbun saja. Kalau antum lihat orang kaya, kemudian mudah beri orang, mudah bantu orang, mudah bebaskan hutang orang, kemudian antum berharap agar kemudian Allah berikan harta bisa berbuat seperti orang tadi, itu yang dinamakan dengan ghibthah. Seperti ghibthahnya Umar ketika mencoba untuk bersaing dengan sahabat siapa? Abu Bakar. Tidak perlu saya ulangi ceritanya, antum semua tahu. Iya. Kemudian misalnya antum lihat satu imam, Masya Allah, bacaan Qur'annya itu Masya Allah, hafalannya lancar, jadi imam enak. Maka antum pengen supaya apa? Supaya Allah berikan Al-Quran kepada antum, mudahkan belajar Al-Quran supaya bisa seperti imam tadi membaca Al-Qurannya. Itu yang dinamakan dengan apa? Ghibthah. Maka Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama yaitu rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan harta, fasallatahu ala halakatihi fil haq, dia gunakan harta itu untuk kebenaran, untuk kebaikan. Kemudian warajulun atahullahu hikmah, seseorang yang Allah berikan hikmah, ilmu, fahuwa yaqti biha wa yu'allimuha, dan dia menjadikan ilmu itu sebagai hukum, baik itu menghukumi diri sendiri atau menghukumi perkara yang ada di antara manusia, dan dia mengajarkan ilmu tadi, mengajarkan Al-Quran ya. Ini macam-macam hasad ya, yang hendaknya kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala singkirkan hasad yang mazmumah, hasad yang tercela, mazmum,
dan kita dapat memiliki ghibtah tadi, agar kita berusaha untuk menyaingi saudara kita di dalam kebaikan. Maka sangat buruk sekali ketika seseorang masuk mau melaksanakan sholat, ada shaf yang kosong, sisa satu, kemudian yang berjalan ke tempat itu 2 orang, kemudian salah satunya mengatakan monggo. Nah, ini nggak bagus. Saingan antum harus banting dulu gitu, nggak, jangan langsung aja antum buru-buru, jangan di smackdown ya. Tapi kalau monggo ini nggak boleh, ya nggak boleh. Ya jadi harus kita mengetahui ya. Semoga sampai di sini dapat kita sampaikan tentang penyakit hasad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.